Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali lewat renungan singkat GKI Cimahi. Tema kita hari ini, Tuhan menggunakan kesulitan untuk memurnikan Anda. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur karena saat ini kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kami belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami. Terlebih Tuhan, firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah saudara, dalam ayat sebelumnya, di ayat 9, ada ungkapan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah ungkapan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Kalau saudara membaca secara keseluruhan pasal 17, dalam ayat 1 dikatakan, dosa telah terukir pada loh hati mereka. Nah meskipun bangsa Yehuda sudah menerima peraturan tertulis lewat hukum Taurat, mereka pun sudah menerima berbagai pesan-pesan Tuhan lewat para nabi, bahkan mereka sudah mengalami pengalaman mujizat yang luar biasa dari Tuhan, namun mereka berulang kali menyakiti hati Tuhan. Mereka berulang kali melakukan dosa. Mereka pun tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun ibadah dan persembahan mereka tidak lagi murni di hadapan Tuhan. Pikiran dan hati mereka tidak lagi tulus. Hati dan pikiran mereka menjauh dari Tuhan dan condong pada berhala-berhala duniawi. Sehingga Allah menghukum dan menghajar mereka. Harta kekayaan serta tanah pusaka milik mereka dirampas, bahkan mereka dibuang dan menjadi budak di negeri asing yang tidak mereka kenal. Nah saudara, seringkali sebagai anak-anak Tuhan, kita pun terjebak dengan tindakan-tindakan serupa. Kita seringkali mengklaim, kita seringkali mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Kita seringkali mengaku sebagai orang percaya. Namun pada kenyataannya, pengakuan itu tidak sejalan dengan kehidupan kerohanian kita sehari-hari. Dan kita bisa tampak beribadah, bahkan melayani Tuhan di gereja. Tubuh kita bisa tampak hadir dan dalam ibadah, bahkan dalam melayani Tuhan. Namun sebenarnya, jauh di kedalaman hati kita justru menyimpan motivasi-motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Hati kita tidak tulus di hadapan Tuhan. Pikiran dan hati kita sedang mengembara kemana-mana, bahkan sedang menyusun rencana-rencana duniawi. Nah saudara, berhati-hatilah dengan aktivitas rohani tanpa ada ketulusan hati di hadapan Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, Yeremia mengingatkan bahwa Tuhan menyelidiki hati dan Tuhan menguji batin kita. Artinya, kita tidak bisa menyimpan rahasia apapun di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu, Allah Maha mengenal rahasia hati setiap kita. Dan Allah adalah sang penguji yang akan selalu memeriksa hati dan pikiran kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memurnikan hati kita adalah hal yang akan terus dikerjakan oleh Tuhan, terlebih kepada kita orang-orang percaya. Dan ketika pemurnian itu terjadi, kita bisa saja mengalami penderitaan. Namun semakin besar pemurnian yang kita alami, itu menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan pemurnian bisa teruji melalui hal-hal yang menantang ketaatan dan kesetiaan kita. Dan itu bisa melalui berbagai-bagai kesulitan dan penderitaan. Nah dalam bahasa Alkitab disebut pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Nah apakah ketika pencobaan-pencobaan itu datang, kita akan lari dan menjauh dari Tuhan, atau sebaliknya? Kita akan tetap bersyukur dan melihat bahwa penderitaan itu sebagai cara Tuhan memurnikan kita. Dan sebagai cara Tuhan untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi. Nah saudara, menjaga kemurnian hati tentunya bukanlah hal yang mudah. Menjaga kemurnian hati tentunya bukanlah hal yang sepele. Karena hati setiap kita bisa berubah-ubah tanpa kita sadari.
hati setiap kita bisa berubah-ubah mengikuti situasi dan kondisi. Dan sebagai orang percaya, terkadang kita tidak siap dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak siap diuji oleh Tuhan. Kita memberontak. Bahkan seringkali orang percaya merasa putus asa dan menyimpan kepahitan kepada Tuhan. Ingatlah dengan janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena Allah pasti akan memberikan kita jalan keluar. Andalkan Tuhan, karena inilah letak kekuatan kita. Dan izinkan Allah untuk mengoreksi dan menyelidiki setiap hati dan pikiran kita. Relakan hati kita untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Satu hal yang perlu kita sadari, kesulitan dan penderitaan itu bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan untuk memurnikan setiap kita yang percaya. Dengan tujuan kita bisa mengalami pertumbuhan iman dan mencapai kualitas iman seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk itu, saya mengajak kita semua, kasihilah Allah dan sesama lebih sungguh. Beribadahlah dan melayanilah dengan tulus, tanpa motivasi apapun. Dan bekerjalah dengan sepenuh hati, dimanapun Bapak dan Ibu saudara-saudara diizinkan Tuhan untuk bekerja. Dan terakhir, tuluslah melakukan firman-Nya tanpa menimbang-nimbang. Kiranya Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya untuk melakukan semuanya itu. Amin. Teruslah berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.